Halo dulur dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah sebuah perjalanan menyambangi Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lebih tepatnya, ikut rombongan wisata religi, berziarah ke makam para ulama dan tokoh-tokoh penyebar Islam pada zaman dulu, atau lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Seperti yang kita tahu, Wali Songo adalah para tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa yang meliputi 3 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tepatnya pada abad ke-14 sebelum Masehi. Zaman Wali Songo sendiri menandakan akhir dari dominasi agama Buddha dan Hindu dalam kebudayaan Nusantara, yang kemudian digantikan dengan kebudayaan Islam. Meski banyak tokoh lain dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Wali Songo adalah simbolnya. Selain itu, Wali Songo juga memiliki andil cukup besar dalam mendirikan sejumlah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dalam bahasa Jawa, wali diartikan sebagai wakil, dan Songo memiliki arti 9. Sedangkan dalam bahasa Arab, wali diambil dari kata waliullah, yang artinya wakil Allah. Jadi secara garis besar, Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil Allah yang mendapatkan gelar sunan atau susuhunan, yang artinya terhormat dan mulia. Setelah menunggu cukup lama, tiba saatnya untuk memulai perjalanan. Akhirnya berangkat juga. Oh iya dulur, perjalanan kali ini mungkin akan sedikit sensitif, mengingat ada banyak perbedaan pendapat antara yang percaya dengan adanya Wali Songo dan yang tidak. Tentu saya tidak akan mendebatkan soal itu, karena saya tidak ahli di bidangnya. Yang jelas, kita hidup di negara dengan beragam suku, agama, dan budaya. Jadi untuk apa mendebatkan soal itu? Apalagi sampai memunculkan keributan di mana-mana. Bukankah lebih baik kita saling menjaga dan saling menghargai saja? Dengan begitu, kita menunjukkan bahwa negeri ini adalah negeri yang kaya akan budaya dan toleransi yang luar biasa. Setelah menempuh perjalanan sekitar 4-5 jam, akhirnya rombongan sampai di kota Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di kawasan makam Maulana Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi
dari pasangan Syarif Abdullah Umratuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Maulana Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, yaitu Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kafi, beliau meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Memasuki usia dewasa, sekitar tahun 1470 atau 1480, beliau menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, yaitu Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini, lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Pada tahun 1478, diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin para wali kala itu. Dan sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Maulana Syarif Hidayatullah wafat pada tanggal 26 Rayu Agung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa, bulan Badra Masa, tahun 1491 Saka. Maulana Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan Korem 063 Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dari sekian banyak sejarah mengenai Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, karena ada beberapa alasan. Alasan yang paling mendasar, ya kemalasan. Malas dan capek. Bikin video dan narasi panjang-panjang, tidak ada yang menonton. Menyedihkan. Bercanda. Sebenarnya bukan itu alasannya. Tapi sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.